waktunya pada acara hari ini untuk tugas kami, yaitu saya dan Pak Citama sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Next Pak Cik. Ya. Mohon izin untuk menyampaikan budaya positif yang kami dapat dari guru calon guru penggerak. Pertama kami buka dengan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sekarang yang saya tanyakan kepada Budiah selaku guru penggerak angkatan 5. Menurut panjenengan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Secara langsung bisa, tapi itu tidak kita lakukan. Hanya kepada orang yang memberi hukuman saja. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, dapat cuma tidak efektif dan tidak berlaku keselamatan. Terima kasih. Menurut Budiah itu bagus tapi kurang efektif. Untuk yang kedua yaitu membaca atau membersihkan halaman sekolah. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Pak Udin selaku guru penggerak angkatan 7 gimana Pak Udin? Ya, terima kasih waktunya. Dari pertanyaan yang diangkat, yaitu apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, menurut saya dapat memberikan efek kepada anak untuk meningkatkan disiplin. Tetapi kita dengarkan pada apa yang terjadi di kenyataan, anak itu butuh penekanan atau intervensi dari guru. Memang dengan hal positif itu dapat memberikan efek yang baik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin. Ya, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Pak Purwanta selaku guru senior dan Pak Pur. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin juga bisa, namun juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu menurut saya, jadi anak itu tidak dari hati, hanya ingin penghargaan saja. Ketika hukum itu justru ingin mendapat penghargaan, bukan untuk dari hati untuk menjadikan anak yang lebih baik. Jadi seolah-olah hanya ingin menghargai penghargaan, bukan untuk kedisiplinan yang harus diberikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Ya. Lanjut Pak Cik, selanjutnya. Ya, untuk pembahasan pada kegiatan hari ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, restitusi membuat kontrol. Yang keempat, restitusi segitiga restitusi. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Pak. Ya. Untuk disiplin positif dan budaya positif, disiplin dimaknai sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tujuannya adalah menambahkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menumbuhkan budaya positif melalui kebiasaan-kebiasaan, ya, contohnya seperti kebiasaan mengucapkan anak pada pagi seperti membaca Asmaul Husna, senam meditasi, dan yang lagi masuk meditasi. Dan selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri.
berskala kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Ya. Untuk hukuman konservasi dan restitusi, jadi ada dua, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di situ ada dua, konsekuensi dan restitusi. Yaitu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi merupakan pilihan. Ya. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Dan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusinya, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya yaitu hukumannya, untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hingga bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusinya masalah kepercayaan. Dan yang terakhir untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sebelumnya ya. Ya, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gimana model ujian? Pertanyaannya, kenapa tidak peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu orang, seorang, mungkin yang mempunyai kebijakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa-siswa. Jadi siswa yang ikut ambil, mereka yang menentukan. Karena mereka yang menentukan, otomatis mereka bisa untuk bisa ambil. Ya, terima kasih jawaban sangat super untuk diskusi. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan itu hubungan kesepakatan antara murid dan guru. Untuk selanjutnya materi akan sama dengan Pak Rusman di dalam mengenai. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Sosial. Yang kedua adalah mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, dari sini kita bisa melihat dari keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya atau terciptanya sebuah budaya positif. Bagaimana menurut Pak Udi? Ya, terima kasih. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri, itu berasal dari lubuk hati yang paling dalam, di mana dari lubuk hati yang paling dalam itu keinginan mereka kelasnya itu seperti apa. Jadi budaya belajarnya itu seperti apa, tujuan belajarnya itu seperti apa, kondisi belajarnya seperti apa, itu semua dari anak. Sehingga dari keyakinan mereka, dari keinginan mereka, maka akan timbul namanya rasa bertanggung jawab, simpati, empati. Hal tersebut dapat membentuk budaya positif antar siswa satu dengan siswa lain maupun antar siswa dengan guru. Maka seperti itu. Terima kasih waktunya. Terima kasih jawaban Bapak yang luar biasa. Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Menurut Bu Arfa bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Cara mewujudkannya itu dengan adanya
koordinasi antara guru dan murid sehingga siswa jadi tahu apa itu konsekuensi dari perilaku keyakinannya, apa tujuannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arfa. Jadi adanya koordinasi dan kesepakatan tersebut ya antara bapak dan ibu, bapak ibu guru dengan siswanya gitu ya. Next. Berikutnya adalah untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, di mana hal tersebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, dan kemudian menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya, serta menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi antara perbedaan dari peraturan dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda daripada dari kesepakatan tersebut. Di sini ada bagiannya, di mana peraturan kelas ini yang tadinya awalnya itu sangat mendominasi, kemudian berubah menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan muridnya sehingga berimbas kepada lingkungan positif dan menciptakan budaya positif. Silakan Pak Uti. Di sini ada salah satu contoh keyakinan kelas dan mengapa menurut Bapak Ibu guru yang ada dua gambar di sini, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu guru antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini mana yang lebih cenderung ke menunjukkan keyakinan kelas? Menurut dia bagaimana? Antara dua gambar itu mana yang kesepakatan kelas, mana yang peraturan? Iya. Yang sebelah sini, Yang sebelah kanan ya. sebelah kanan itu kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya. Oh, iya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Berarti yang di sebelah kirinya adalah peraturannya. Oh ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lia. Di sini bisa kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa, dan di sini yang sebelah kanan sudah jelas terlihat ada kata-kata kami, guru dan murid. Berarti itu sudah menunjukkan contoh dari kalimat keyakinan kelas. Berikutnya adalah restitusi, di mana restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan arti dari restitusi itu sendiri merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini ada sebuah video, mari kita saksikan bersama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya,
kali ini kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Brian Brown dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu Guru, dari kelima posisi kontrol tersebut, mulai dari penghukum sampai ke manajer, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang akan menangani. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Dan siapa yang mengatakan? Kira-kira di sini kan tertulis membuat orang merasa menurut Ibu Ujian, kira-kira biasa yang mengutarakan kata tersebut siapa itu? Ya, membuat orang merasa bersalah itu biasanya dari pihak. Ya, iya, dari pihak. Iya, baik. Nah, dari kata tersebut, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Pasti dari bapak atau ibu gurunya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, yang mengatakan itu tetap masih dulu, tapi itu nanti berdampaknya membuat sifat anak itu merasa bersalah. Dan yang ketiga, ayolah lakukan dulu ibu atau bapak. Ini juga sama terkait dengan membuat rasa bersalah kepada anak. Dan selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan sukacita hari ini? Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau ini posisinya sebagai manajer, dan untuk apakah kamu mau mendapatkan sukacita hari ini itu sebagai pemantau. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Silakan. Di sini ada 5 posisi kontrol, di mana yang terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama adalah motivasi, kemudian identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses untuk kontrol dirinya. Dan yang ketiga kontrol di luar. Di sini dapat kita lihat dari penghukum, dari guru itu bisa menghardik, menuju maupun menyakiti, bahkan menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, contohnya seperti itu. Contoh dari penghukum, kalau membuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, atau ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau di posisi sebagai teman, contohnya seperti ini, ayolah lakukan dulu ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu ini. Nah, itu contoh di posisi sebagai teman. Dan untuk yang pemantau itu bisa menyelesaikan diri bila diawasi atau apa peraturannya itu, jadi lebih tegas. Dan untuk manajer itu bisa mengajukan pertanyaan, mencari tahu penyebabnya anak melakukan suatu kesalahan tersebut. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, contohnya seperti itu. Next slide. Kemudian slide berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kemudian untuk segitiga restitusi, di sini untuk segitiga restitusi dalam penerapannya itu tahapnya pertama, sebagai guru kita bisa menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah atau mencari tahu kebenaran permasalahannya dan menanyakan keyakinannya. Dan cara-caranya kita bisa menggunakan
Misalnya untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan itu validasi tindakan yang salah. Contohnya bisa kita gunakan, kamu itu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan untuk menanyakan keyakinan, bisa salah satunya menggunakan contoh berikut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Next one. Dari tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dan kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu sudah pernah melakukan perbuatan kesalahan, contohnya seperti itu. Next. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Dan untuk kalimatnya kita bisa menggunakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di mana kita dapat menggunakan salah satu contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, ataupun nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi dari nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dengan murid itu, kita bisa menanyakan hal tersebut. Ya, sekian paparan dari saya bersama dengan Pak Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan, mohon tanggapannya untuk kami. Monggo. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya untuk pemaparan yang sangat sumber sekali ya, bisa memberikan motivasi kita dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa kita. Yang ingin saya kasih tanggapan dari kegiatan diskriminasi kali ini sangat bagus ya, sangat memotivasi kami selaku mungkin karena kami sudah dulu bergerak dalam masa sebelumnya, mungkin butuh refreshing ya, updating tentang ilmu-ilmu bagaimana cara melakukan restitusi dan pelayanan pembelajaran kepada siswa sehingga bisa membentuk karakter siswa yang baik, tidak menjadi guru yang mendukung atau merasa bersalah, mungkin bisa menjadi teman, pemantau, tetapi lebih baik menjadi manajer bagi pelayanan pembelajaran kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Budi atas tanggapannya. Ya, berarti menjadi manajer itu yang paling penting dalam posisi kita sebagai guru di keyakinan kami. Ya, terima kasih sekian dari paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa. Ya. Ada yang sakit hari ini? Ada ya, alhamdulillah sehat semua. Ya, pada kesempatan hari ini nanti kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, dari kesepakatan kelas nanti kalian membuat tulisan, harus tambahkan di sini. Ya, nanti ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Ya, kayak kemarin kalian sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Bedanya nanti dari kesepakatan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas dengan cara apa? Dengan cara mengubah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih positif. Paham ya? Ya, paham. Nanti
kalian nulisnya satu-satu terus ditempelkan dari sini. Apa? Para bebas ini. Yo. Ditulis. Ya, ditulis nanti contohnya seperti apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas contohnya seperti tidak boleh bicara sendiri saat pembelajaran. Contohnya seperti itu ya. Ya, saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Kalau pelajaran PJOK berarti keyakinan kelas PJOK berarti berlaku di lapangan juga di kelas, karena PJOK pelajarannya juga di lapangan. Ayo langsung ditulis. Tulis. Ya. Ya. Apa? Sekarang, ayo. Kasih nama kan, Pak? Gak usah. Gak usah dikasih nama ya. Bebas. Tulisnya tentang peraturan-peraturan nanti yang akan kita kesepakati. Contohnya, tidak boleh berbicara saat pelajaran, tidak boleh gojekan, tidak boleh membuang sampah di kelas. Nggak usah. Gak apa-apa, tulis. Peraturan bebas nanti kita ditempelkan di papan tulis. Kita rubah kesepakatan menjadi kalimat yang positif. Apa? Gak usah. Dikasih nama gak apa-apa ya, sudah terlanjur gak apa-apa. Boleh. Kalau sudah, boleh ditempel. Ayo tempel. Ya, kita tempel sana. Jadikan satu nanti Pak Budi jadikan satu ya. Ya sudah, boleh duduk, masih tidur. Ayo tempelkan bebas nanti Pak Budi yang kumpulkan nanti. Ayo. Bahaya, Kak. Di sini. Nah. Ayo, udah apa sih Pak sini kumpulkan sini? Sudah belum? Belum. Oke. Dipa. Masih ada yang belum? Aku
Baik. Sudah ya? Sudah semua? Ayo semuanya perhatikan di depan. Yo, sebelum kita mengelompokkan tadi yang ada di kalian tempel di sini, lalu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Pak Budi pengen lihat dulu, ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Baik, kita harus semangat. Nanti kita kelompokkan tadi yang kalian tulis menjadi beberapa kelompok, terus kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kalimat yang positif seperti apa contohnya? Ya, kalian tadi mulai tidak boleh berbicara di kelas, tidak boleh berbicara di pas waktu pelajaran. Berarti kalimatnya juga menjadi apa? Kalimat tidaknya atau jangannya jangan ditulis lagi. Ada apa? Harus tertib di dalam kelas ya. Ayo kita kelompokkan dulu. Baik, ini yang pertama apa ini? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh gojekan, tidak boleh gojekan sini, di sini. Tidak membuang sampah sembarangan sini. Tidak boleh berbicara di saat pelajaran benar sini. Tidak boleh menggunakan sampah sembarangan sini. Sampah sini, sampah kumpul sampah. Tidak boleh apa gitu? Oh, tolak-tolak saat pembelajaran sini. Tidak boleh membuang sampah sini. Tidak boleh gojekan sini. Ya. Jatuh. Jatuh punyanya siapa ini? Punyanya Fatur, titir jatuh. Tidak boleh bertengkar. Ya. Tidak boleh bertengkar. Berarti apa? Harus saling mengasihi sama temannya. Tidak boleh membuang sampah. Sampah kumpul sampah. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Ini apa ini? Tidak boleh gojekan. Ya, ayo Fadil. Yo, tidak boleh membuang sampah. Ini apa lagi? Sampah. Banyak yang tidak boleh membuang sampah di kelas ya. Berarti sebelumnya kelas 3 itu sering membuang sampah di dalam kelas. Jangan ya. Jangan membuang sampah, tidak boleh bicara kotor, sopan santun, tidak berkata saru, ayo, tidak boleh berlari saat jalan santai, ya betul. Saat di lapangan ini berarti harus tertib, benar sini tertib. Tidak boleh gojekan, benar. Tidak boleh bicara kotor. Tidak boleh makan minum saat pelajaran. Jangan membuang sampah sembarangan ini. Ini siapa ini? Tidak boleh gojekan. Tidak sampah. Ya, ya ini sudah Bapak kelompokkan. Kita ubah kalimatnya menjadi. Ini sudah Bapak kelompokkan. Ini yang buang sampah. Ini apa ini? Ada tidak boleh gojekan, tidak boleh makan saat pelajaran. Iya. Sama ini apa? Ini yang ini tidak boleh bicara kotor. Berarti yang pertama apa ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan apa? Ya cepat. Apa? Jaga kebersihan. Kalimatnya berarti yang pertama jaga kebersihan. Yang kedua tidak boleh gojekan, tidak boleh gojekan, tidak boleh bicara sendiri. Apa maksudnya apa? Kalimat positifnya apa? Tertib. Tertib dari sini. Tertib saat pembelajaran. Maksudnya tertib berarti apa tadi? Tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh makan, tidak boleh ganggu temannya, gitu ya. Nah, yang terakhir apa ini? Tidak boleh bertengkar, tidak berkata saru. Maksudnya apa? Yang terakhir apa ini? Tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh tawuran apa? Tidak boleh berkelahi apa? Maksudnya apa?
peduli, ya, peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap sama orang lain atau temannya. Itu ya Pak. Ya ini ya tadi ya. Kita ada 3. Yang pertama menjaga kebersihan, ketertiban, dan peduli dengan diri sendiri dan orang lain. Ya, paham ya? Ya ini tadi adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya, adanya keyakinan harus kita taati. Paham ya? Baik. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti kita lanjut ke lapangan. Kita praktek. Ya, paham ya? Siap. Semuanya duduk dulu, Pak Buti, pengen lihat antengnya.